Bebas. Now you are watching. Jangan. We are watching. We are watching. Aduh kawan. Mulu. Ada udah. Yang muncul aja. Dah. Arah aja masalah. Nggak apa-apa, lanjut aja. Ada karet nggak cuy? Aku pengen ngikat rambut aku cuy. Ngembang kan? Iya, ngembang cuy. Aku rambut aku sama Fajar lah. Mana sama Fajar? Fajar sama Kalau rambutnya. kau Iya. kau yang tarik. Aku yang narik. Kau yang di tengah malahan. Iya kan bisa cocok sama kau ini. Ya udah. Aja. Okay, hello everyone. Now you are watching. Ini kan? Ini kan? Ya, bintang. Nah, kali ini pembahasan kita selanjutnya mungkin sedikit berbeda dari pembahasan yang mungkin sebelumnya. Gimana tuh Pak? Ada berkaitan dengan hubungan ataupun pacaran. Hmm. Ini mungkin kita lebih ke fanatis. Oh, iya. Apa itu fanatis? Beda. Apa itu fanatis? Mari kita tanya pendapat mereka masing-masing. Oke, kita mulai. Kita tahu mungkin udah sering mendengar kata-kata fanatis. Fanatis mungkin entah dalam hal apapun mungkin. Nah, dari pandangan Faik sama Cendika, apa itu fanatis dari pandangannya? Ombreng dulu ya. Ombreng. Jepang Indonesia. Hah? Jepang Indonesia. Batu. Nah, kayak waktu ganti kertas. Allah Akbar, kok ini lagi. Waktu ganti kertas. Tas. Ya, menang. Yang menang ya. Bodoh ya. Nah, sebelumnya nih. Ayo. Ah, berarti main. Main. Apa itu fanatis? Main menurut main? Tadi benar main apa Fanatis fanatis itu menyukai sesuatu terlalu berlebihan yang melewati kadar batas dari kata suka sendiri. Itu udah fanatis. Jadi fanatis adalah hal apa aja mungkin? Fanatis itu dalam berbagai hal sebenarnya sih. Kayak misalnya kita suka sama sesuatu, ada yang sekedar suka, ada yang fanatis. Kalau suka tuh istilahnya derajatnya tuh segini, fanatis tuh segini, gitu. Iya, lebih tinggi daripada suka. Kalau fanatis tuh rela melakukan apapun demi membela, walaupun salah, tetap dibela karena rasa suka tadi. Iya, itu. Masa suka meluap ya? Iya, meluap-luap nggak tahu mau diluapkan kemana, luapkan kurang lah. Penting benar itu bukan itu masalah itu ya. Mungkin dari Cendika fanatis Yang kalah. Fanatis itu menurut saya ya suatu hal yang sebenarnya baik jika diletakkan pada tempatnya. Iya, emang. Kata siapa itu? Kata-kata oh, Pak itu. Ayo. Oke, jadi fanatis itu kayak gini menurut aku, kayak gimana ya? Ketika kalian itu ya terlalu terobsesi pada satu hal sehingga kalian lupa bahwa kalian itu punya apa ya, constraint gitu, apa ya, punya batas gitu terhadap apa yang kalian sukai dan kalian tergila-gila terobsesi semacam itu gitu. Iya. Jadi kayak Anda tuh sudah lupa constraint Anda tuh semana gitu. Even kalau itu bukan kapasitas Anda ya kan. Nah, Anda masih sok-sokan ikut masuk kayak gitu. Jadi mungkin itu salah satu dari efek dari apa tadi? Fanatis. Jadi bikin seseorang tuh mungkin jadi lupa akan hal lain atau yang bisa berdampak juga. Jadi dari masing-masing apa udah pernah ya sampai lewat batas itu fanatisnya? Pernah dong, pasti pernah. Pernah Tapi nggak mengganggu. Apa contohnya kayak mana berarti? Enggak dong. Kalau aku fanatisnya masih bisa dikontrol. Gimana? Kayak aku tuh suka anime. Nah, ya. Bisa dibilang fanatis tapi nggak mengganggu orang. Kayak enggak gitu Jadi pada fanatis. itu lebih aku sendiri aja ngalamin Iya. gitu. Kayak aku juga memperlihatkan ke orang lain tapi aku nggak ngajak orang lain suka gitu. Misalnya juga dia menghina juga ya udah nggak apa-apa, biarin, nggak usah dibalas, santai aja. Ya gitulah. Decul, ya aku juga fanatis sama Barcelona. Nah, itu dia. Iya, aku juga fanatis sama Barcelona. Kenapa kita tahu tadi mikir itu? Ini karena Barcelona sampai nggak mau terima gitu.
Iya, tapi aku bukan Decul, mohon maaf. Oh, bukan ya? Decul tuh yang Cules. iya. Cules ya, cules. Tapi Cules biasa aja. Paling sering cules. Ya suka, cuma nggak menghina klub lain juga. Yang kalau klub lain bagus ya bilang bagus, kalau jelek Barcelona bilang jelek ya bilang jelek. Nggak usah Tapi bilang bagus juga. ketika Madrid kalah, fight Senang. ya. Sumpah. Sama aja nanti itu. Enggak, tapi aku nggak menghina dong. Aku cuma bilang menang, dah itu aja. Dalam kata-kata menang tuh ada selanjutnya sih sebenarnya, tapi nggak usah disebut. I see. Boleh. Nah, jadi kan apa batas-batasan mungkin yang udah hampir lewat dari fanatisnya itu mungkin. Jujur ya, saya itu pernah menjadi seorang fansnya ini yang BTS. sangat fanatik ya. Rossi. BTS. Oh, Rossi. Rossi. Siapa lagi? Itu Ini bukti karya ya. saya ya waktu itu sama Bu Mel. Bukti fanatisnya Cenika. Saya fanatis sama seorang Valentino Rossi ya. Itu terjadi ketika tahun 2015, di mana terjadi kasus Sepangkles. Oh, Iya, kalau yang nonton terjadi. Marquez antara Rossi. Ya, ketika Tim Marquez. Rossi dipepet sama Marquez dan Marqueznya jatuh. Nah, itu kan kelihatan dari situ secara logika ya, itu Rossi kayak kakinya ngedorongin kepalanya Marquez terus Marqueznya jatuh gitu. Iya. Even kalau misalnya itu juga kayaknya Marquez masih bisa menahan ya. Nggak bisa nahan, mana ada itu jatuh, boy. Fanatis ya. Fanatis ya. Itu salah satu. Itu contohnya. Itu contoh nyatanya. Cerdas. Nah, jadi kayak gitu, kayak ketika orang bilang wah Rossi salah ya. Waktu itu saya bilang ya, enggak lah, Rossi itu gini kakinya terpleset lah atau segala macam gitu kan. Padahal ya. emang nendang. Ada kerikil tuh. Itu padahal nggak dia nendang Marquez, itu nyepak lalat set Ya, gitu. lalat Ya kena Marquez. Kakinya pegel nih. Pegel nih. Sampai segitunya kita Pegel nih. Ekornya sakit kan waktu pengen gini kan. Malah terangkat kaki, padahal meluruskan punggung. Terangkat kaki. Nah, gitu. Jauh. Jadi setelah melalui beberapa waktu ke depannya, dan saya memikir kayak secara rasional mungkin ya itu terlalu fanatis gitu ketika menolak kebenaran gitu ya. Iya, fanatis itu kan sampai menghilangkan logika kadang-kadang. Kadang menolak kebenaran sebenarnya fakta sebenarnya Iya. maksud itu. Dan itu bukan kapasitas saya berkata kalau itu memang Rossi terpleset gitu, karena saya bukan analis gitu. Iya emang sih. Nah, saya juga bukan kapasitas saya mengatakan kalau Marquez ditendang dikit langsung jatuh, itu nggak kapasitas saya juga kan. Enggak dong. Nah, itu makanya itu fanatis ya. Enggak dong, tetap Anda harus tahu sebenarnya Anda. Gitu. Rossi yang salah sebenarnya. Contohnya gitu, Iya. itu contohnya. Enggak ada Rossi yang salah. Ini tetap fanatis lagi. Dia udah muak karena Marquez nggak turun-turun ya. Ini berapa bulan sih kesel udah aku. masuk paruh musim kedua ya. Dia kapan di sih? Misano turun, dia nggak turun. Kapan cuy dia turunnya? Nggak tahu. Dia mau buka jendela lagi, tunggu buka jendela lagi. Udah jauh aja, ayo Ya, Jar. next. Next. Iya. Nah, lanjutnya mungkin kita terkait kenapa orang bisa fanatis terhadap sesuatu hal, alasan mungkin pribadi atau kesukaan atau latar belakangnya mungkin bisa jadi. Dan dari masing-masing gimana? Kenapa bisa fanatis? Mungkin dari apa jadi Rossi, kenapa Barcelona kan? Mungkin karena ada Messi. Enggak, kalau aku dulu ya. Kalau Barcelona nih, aku fanatis sama Barcelona tuh gara-gara 2009. Mulai 2009 tuh aku mulai nonton bola. Yang warna MU bukan? Sebelum itu Pak, malahan pas Pep baru pertama kali megang Barcelona tahun 2008-2009 tuh musim-musimnya. Itu aku tahu Eto'o mau ditendang segala macamnya, itu aku ngikutin beritanya tuh parah. Mulai dari situ terus kan mainnya pertama hancur-hancuran, terus makin kesini makin mendekati akhir musim makin gila mainnya, makin bagus, jadi tim legend kan. Dari situ aku mulai suka Barcelona. Itu suka. Iya, itu masih suka. Suka nih, Iya, fanatis di sini nih. masih suka. Fanatesnya kapan nih? Fanatis kapan? Pas pertama kali suka tuh kan makin lama, wah ini kayaknya merasa ada superioritas nih, Barcelona nih superior gitu kan. Anjir, ini nggak bakal kalah nih, nggak bakal kalah udah. Mulai dari situ tuh timbul rasa kan kayak nggak mungkin. Misalnya Barcelona kalah, ada aja alasannya tuh. Ini gara-gara ini nih, padahal enggak juga, padahal emang Barcelona aja yang lemah gitu kan. Kadang-kadang nyalain wasit gitu kan. Rasional ya. Rasional. Kalau sekarang dipikir ya bisa lah masuk logika kan. Kalau zaman dulu kan udah masuk fanatis lah. Dikatain orang gitu kan, apa Barca aja kalah lawan Chelsea, wah ngamuk dong. Ngamuk dong saya. Ketika itu masih Decul. Iya, ketika itu masih Decul saya. 2012 tuh masih Decul tuh. Masuk 2014 kok nggak menang-menang, mulai wise. Mulai menerima kekalahan.
2015 menang dong. Menang. Jadi Naik lagi. lagi. Sombong lagi. Sombong lagi. Sampai sekarang nggak pernah menang. Disuruh voice saya ternyata. Disuruh turun lagi saya kesukaan nggak bisa fanatis lagi. Baru setahun dikasih ini udah sombong. Mungkin gara-gara itu ya. Kalau aku sih itu gara-gara itu sih. Gara-gara. Jadi mungkin salah satu penyebab dari fanatis ini karena rivalitas. Iya, karena rivalitas bisa juga. dikaitkan itu. Jadi antara dua pilihan, satu orang suka ini, jadi memang pokok harus ini yang menang. Jadi salah satu faktor mungkin juga karena rivalitas juga kan. Nah, kalau bisa Dika, Rossi. kenapa Rossi? Kenapa Rossi ya? Karena sesimpel ini loh. Ketika orang ngomongin MotoGP, terus nyebut nama Rossi, siapa sih orang yang nggak tahu gitu? Jelas lah market saat itu Rossi dong. Nah, iya kan? Iya. Ketika itu. Nah, waktu itu aku masih ingat, sungguh amat sangat ingat gitu ya. Ketika duelnya Rossi sama Lorenzo di Catalunya 2000 berapa tuh? 2009, 2008. Aku belum nonton MotoGP dong. Belum nonton. Belum nonton. itu aku nonton langsung pakai mata kepala aku di TV tuh, di TV. Aku pikir dikejar dong ke Catalunya. Enggak. Jadi itu memang benar-benar apa namanya? Itu benar duel yang paling Panas. gila. Sampai apa ya? Sampai garis finish tuh. Duelnya kompetitif gitu. Nah, itu yang bikin kenapa suka sama Rossi. Dia kan dia namanya udah besar juga, terus juga waktu itu keren gitu, semua apa namanya? Tren yang dia keluarkan itu pasti keren gitu. Iya. Apa kayak helmnya dia tuh pasti bakal viral gitu. Terus kenapa mulai fanatiknya itu ya karena ketika itu Rossi kan mulai ini Ducati tuh. Mulai gini dong grafiknya. Iya. Mulai nyari alasan tuh. Enggak, itu udah mulai oh ya udahlah Rossi nggak bahkan dilihat disorot sama apa kamera tuh jarang waktu itu. Iya. Di Ducati. Menang Juga sempat kakinya patah tuh kan dia waktu latihan motocross itu kan sempat nggak main beberapa musim dah tuh udah mulai apa namanya cooldown tuh nonton MotoGP. Pas dia balik ke Yamaha 2013 ada harapan loh. Iya. Main lagi ya. Apa nih Rossi? Ternyata Ada seorang anak muda pada saat itu muncul ya. Rookie. Iya. Langsung tim pabrikan. Sebut dong. Juara dunia. Namanya. Marquez Alenta. Marc Marquez Alenta. Si Semut. Iya dong. Semut. Baby Alien ya. Baby Alien baru muncul langsung ngobrak-abrik MotoGP. Nah, jadi kayak wah ternyata harapannya Rossi masih terlalu berat nih untuk bisa kompetitif menghadapi rider-rider muda gitu kan. Sampai setelah saya bersabar ya beberapa 2 tahun ya. Datanglah musim 2015. Ya, betul sekali. Di mana saat itu ya di GP Argentina, Iya. Rossi podium 1, dia pakai baju Maradona nunjukin nomor 10. Itu dia ngasih kode bahwa gua bakal juara dunia ke-10. Padahal Kompetitif. iya. Dia juara di Austin, terus juga juaranya sampai ke waktu di Phillip Island juga kompetitif. Berapa kali podium? Nah, pokoknya waktu itu Rossi udah mimpin di klasemen sampai di start Sepang Clash. Tapi dia podium di situ. Dia podium situ. Iya. Setelahnya dia start di akhir gitu. Iya dong. Iya. Itu sangat menyebalkan. Dia podium di situ nomor 3. Dan setelah itu anjing. Berubah haluan. Enggak berubah. Cuman ya intinya ketika saya itu rasanya tuh karena udah terlalu muak ngeliat Rossi itu udah nggak pernah, jarang banget gitu juara. Ya Rasa mulai kualitasnya turun jadi. kualitasnya berturun dan juga tekanan dari sekitar ya, apalagi orang tua saya terutama bokap saya itu fansnya Marquez Iya ya. benar sekali. Saya juga Marquez. fans tapi Mereka berdua juga sama. Rossi nendang fix. Nah, gitu tuh. Jadi kayak setelah itu ya saya mulai menyadari ternyata itu memang bukan kapasitas saya untuk berkata seperti itu, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Kenapa nggak cari ilmu yang lebih? Terus bisa menyalahkan orang lain dengan ilmu yang baru? Karena itu suatu hal yang terlalu naif. Siapa tahu Anda bisa jadi analis suatu saat nanti. Menggantikan Matteo. Iya, menggantikan Matteo. Siapa tahu aja dia yang muncul di sana kan? Nah, nanti saya jadi juri Master Chef, jangan. Kayak gitu intinya ya. Iya, oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Jadi itu dari gambaran ya. Kenapa masing-masing mereka fanatik? fanatik. Karena namanya itu udah tinggi gitu. Iya, Sekalinya iya. dijatuhin, mereka melunjak gitu, nggak terima gitu. Udah biasa di atas langit, sekalinya diturunin ya itu jadinya. Iya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa fanatik itu penyebabnya karena
asal-asalnya viral juga mungkin kesukaan, tapi kalau udah mungkin turun ya jadi beriringan juga dengan turunnya fanatisnya jadi kan. Kan ada mungkin kayak di anime mungkin ada kayak orang istilah wibu. Iya itu. Istilah wibu. Nah, dari tanggapan Cendika sama Maeng gimana nih kayak orang oknum yang terlampau ini fanatis gini? Tar, kenapa cuma wibu yang disebut? Bukan, Kenapa kan? nggak army aja?